Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anjar Pribadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai video yang berjudul mendorong keberagaman dan mencegah diskriminasi di tempat kerja di Indonesia. Eh, eh, Bagaimana suatu organisasi di Indonesia dapat mendorong keberagaman di tempat kerja dan mencegah diskriminasi sekaligus tetap menjaga produktivitas dan keadilan dalam proses rekrutmen dan promosi. Keberagaman di tempat kerja bukan hanya soal terlihat berbeda. Ini mencakup berbagai aspek seperti gender, usia, latar belakang pendidikan, budaya, agama, dan kemampuan fisik. Ketika perusahaan mampu menghargai keberagaman, mereka tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, tapi juga meningkatkan kreativitas dan juga daya saing. Keberagaman membawa beragam perspektif dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa tim yang beragam lebih inovatif dan mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Sebaliknya, diskriminasi, baik dalam bentuk sengaja maupun tidak sadar, dapat menurunkan moral kerja, menghasilkan lingkungan kerja yang tidak adil, dan bahkan membuat perusahaan kehilangan talenta terbaiknya. Sebagai contoh, beberapa perusahaan di Indonesia seperti Telkom Indonesia telah menerapkan program Inclusion and Diversity, termasuk membuka kesempatan karir yang sama bagi karyawan perempuan untuk posisi manajerial dan memberikan fasilitas ramah disabilitas. Contoh lainnya adalah perusahaan retail seperti Alfamart yang secara aktif mempekerjakan karyawan dari kelompok disabilitas dalam berbagai peran, menunjukkan bahwa keberagaman bisa berjalan tanpa mengurangi produktivitas. Lalu bagaimana organisasi bisa mendorong keberagaman? Terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Yang pertama, rekrutmen yang adil dan transparan. Gunakan standar penilaian kompetensi yang jelas. Hindari bias dalam seleksi, misalnya dengan menyembunyikan identitas kandidat pada tahap awal. Yang kedua, pelatihan anti-diskriminasi dan kesadaran bias. Banyak diskriminasi yang terjadi karena unconscious bias. Perusahaan perlu memberikan pelatihan rutin tentang keberagaman dan inklusi. Yang ketiga, promosi dan pengembangan yang bersifat meritokratis. Semua karyawan harus memiliki kesempatan yang sama untuk naik jabatan. Keputusan promosi harus berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan kedekatan pribadi, senioritas, ataupun stereotip. Sebagian perusahaan khawatir bahwa keberagaman akan memperlambat koordinasi. Namun, hal itu bisa diatasi dengan membangun komunikasi terbuka, menyediakan ruang dialog antar karyawan, mendorong budaya saling menghormati. Ketika keberagaman diatur dengan baik, produktivitas justru akan meningkat. Jadi, membangun keberagaman dan mencegah diskriminasi bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas. Dengan rekrutmen yang adil, pelatihan yang tepat, dan promosi berbasis prestasi, perusahaan di Indonesia dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan manusiawi. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.